Haleluya, puji Tuhan. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka akan terjadi sesuatu. Kelepasan, kemenangan akan menjadi bagian kita, bahkan kesembuhan pun akan jadi bagian kita. Secara khusus buat Bu Febe, kita meyakini, mengimani pujian tadi bahwa Ibu Febe juga pasti disembuhkan. Ya, baik. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya langsung mempersilakan Pak Budianto Leo, ya, yang akan memberkati kita, seorang hamba Tuhan tentunya yang dipakai Tuhan luar biasa di bidang marketplace, ya, seorang eh, pengusaha di bidang IT dan tentunya menjadi berkat bagi banyak orang dalam bidang kehidupan yang Tuhan percayakan kepada beliau. Kepada Bapak, saya langsung persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Justina ya. Atau Ibu Lydia yang mana ya? Oh, Ibu Lydia ada. Oh, oke oke. Saya hanya MC-nya aja, Pak. Mohon maaf, saya ini eh, nggak kenal siapa-siapa, termasuk Ibu Lydia. Di dalam Yesus Jadi, kita bisa saling kenal, Pak. ya, 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 senang baik. sekali bisa bergabung. Ya, seperti apa yang dikatakan Bu Justina tadi, bahwa, Iya, Pak. ya, 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 selamat pagi Ibu. Boleh dia. Oh, Ibu Lydia. Iya, oke. Eh, Kita awali dengan doa dulu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersuka cita dan berterima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah damai sejahtera, sukacitamu senantiasa boleh ada pada setiap kami. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persekutuan pagi ini mendatangkan berkat senantiasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, eh, sorry saya lupa, saya harus berbicara juga berapa menit ya Bu Istina? Nanti sampai pukul 6, Pak. Eh, Oh, empat oke. puluh menit sih, 40 menit ya. Iya, 40 sampai 45 menit. Oke, Pak. iya. Eh, saya memperkenalkan kembali bahwa saya adalah Budianto Leho. Saya sekarang ini domisilinya di Surabaya, Bapak Ibu, dan profesi saya sudah disebutkan tadi bidang IT, komputer, dan videotron sebenarnya. Lalu memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Eh, saya sekarang berusia 58 tahun. Ya, pelayanan di Full Gospel seperti apa yang bisa tertera di dalam flyer ya. Saya akan menyaksikan eh, kebesaran Tuhan pagi ini di dalam, saya coba share ya. Oh, oke, bisa share. Di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Bapak Ibu saya ini sejak kuliah itu sudah belajar membaca Alkitab dan eh, Alkitab itu pengalaman saya eh, sangat luar biasa bagi hidup saya karena apa yang saya baca itu menuntun dalam kehidupan saya dan tidak, tapi saya ini sering dulu bolos-bolos, baca tidak, lalu di dalam berjalannya waktu sampai saya menikah awal-awal saya tetap baca juga bolos-bolos. Dan karena dalam membaca itu tidak setiap apa yang saya baca boleh saya mengerti, saya tahu maksud. Kadang-kadang juga bingung begitu. Tapi saya tetap lewati, saya tetap baca ya. Nah, ada satu firman di Yakobus 5:13 ini, salah satu ya.
Bapak Ibu ya. Apa yang saya baca, eh, Tuhan bawa saya ke satu pengalaman begitu. Ayat 13 mengatakan begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saya baca ini eh, memang betul masuk akal. Saya merenung bahwa kalau saya menderita di dalam sakit penyakit, di dalam keuangan tentu, terkadang eh, saya larinya ke berdoa begitu. Jadi tidak mungkin kalau saya dalam keadaan susah, lagi kecepit, lagi dalam apa penderitaan, saya tidak mungkin bisa menyanyi, teman-teman, Bapak Ibu ya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi. Ya, ya ini juga benar begitu, masuk akal bagi saya. Pengalaman hidup saya juga begitu gitu. Kalau mendapat keuntungan, saya bergembira, saya senang, bisa mengungkapkan dengan bernyanyi gitu. Lalu di ayat Lalu di ayat 14-nya, eh, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, ini yang menimbulkan ayat kedua ini yang menimbulkan pertanyaan bagi saya. Kenapa harus memanggil para penatua jemaat? Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil tabib, tentunya bagi pikiran saya, karena harus ke dokter begitu. Dan ini sakit bukan kata kiasan di dalam firman ini ya. Tapi coba saya baca terus. Nah, bagi saya ini sudah tidak cocok begitu, tidak relevan ya teman, Bapak Ibu ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi eh, doa yang lahir dari iman itu bisa ternyata menyembuhkan orang sakit itu begitu, bukan hanya dokter. Dan Tuhan akan membangunkan dia kan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Eh, Lalu yang ayat 16 ini mengatakan begini ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ternyata ada satu syarat yang firman ini meminta begitu loh. Saya harus mengaku dosa dan saling mendoakan supaya saya bisa sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Ini hanya komunitas yang bisa membantu saya sembuh, Bapak Ibu ya. Saya akan cerita sedikit firman Tuhan ini akhirnya menjadi rema di hidup saya. Ketika ketika itu ternyata saya ini di dalam berbisnis IT itu, berbisnis komputer, saya ya ini saya pagi ini mengaku bahwa saya itu membeli eh, barang-barang komputer itu dari penada, Bapak Ibu ya. Dari dari hasil curian ada satu eh, orang dia curi, saya beli, tapi bukan langsung ke pencurinya, tapi ke satu orang begitu. Nah, lalu saya setelah beli itu saya bongkar, saya kanibal, saya eh, rakit kembali menjadi baru, saya jual begitu. Nah, ini bagi saya sangat menyenangkan karena eh, eh, keuntungannya lumayan begitu, jauh jauh lebih lebih apa banyak daripada saya
kalau bekerja dengan sesuai ya, beli barang baru, jual baru gitu. Jadi eh, dan ini saya lakukan ber ya mungkin ada 3 tahunan. Dan ketika saya baca firman ini, eh, Tuhan mengingatkan kepada anak saya, karena anak saya waktu tahun 2001 dia mengalami gatal-gatal di usia 2 tahun. Nah, ini saya bawa ke dokter anak, lalu diberi obat, 2 minggu kami kontrol, anak ini tidak bisa sembuh begitu. Malah semakin gatal-gatalnya itu semakin timbul, semakin banyak begitu ya, hampir di seluruh tubuhnya sekarang. Jadi setelah kontrol 2 minggu itu, saya ganti dokter. Saya bawa ke dokter kulit. Nah, di dokter kulit itu juga demikian ya. Berarti setelah sebulan ya, 2 minggu kontrol, 2 minggu. Jadi sebulan saya ganti dokter ke dokter kulit. Di situ juga diberi obat, 2 minggu kontrol lagi begitu. Nah, itu juga tidak sembuh. Jadi eh, malah timbul bisul begitu ya, bisul-bisul mulai di tangan, bernanah begitu, terus sampai sekujur tubuhnya. Jadi anak ini umur 2 tahun dia sudah menderita sekali karena dia sulit untuk tidur, untuk bermain, sedikit-sedikit dia harus eh, garuk dan dia nggak senang begitu. Nah, saya ini waktu baca firman Tuhan itu tadi, eh, mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh itu, Tuhan berbicara, anakmu ini bisa sembuh kalau kamu bisa berhenti pekerjaan itu begitu. Dan saya sudah bergereja, baca Alkitab, saya sudah berkomunitas di FGB begitu. Tapi saya coba mempraktikkan firman Tuhan ini. hmm, saya datang ke fellowship dengan satu beban, minta kepada teman-teman untuk bantu dalam doa. Lalu saya ngomong ke istri saya bahwa saya mau berhenti dari eh, pekerjaan ini. Lalu istri saya setuju. Terus eh, kami belajar puasa waktu itu. Lalu malam anak ini tidur sebelum minum obat, dia sembuh begitu. Bangun besok pagi dia bisa sembuh, jadi gatal-gatalnya eh, pecah. Nah, bernanah itu pecah-pecah-pecah. Karena begini ya, Bapak Ibu, saya itu kenapa saya melihat dia itu waktu saya pulang toko, pulang bekerja, itu mau ngajak dia bermain karena masih anak pertama sangat sangat sulit begitu. Jadi saya juga ikut menderita ya. Jadi anak 2 tahun, anak baru satu, tapi gitu. Jadi kalau kita mau bawa dia jalan-jalan ke mall itu juga kami kasih pakai lengan panjang, celana panjang untuk menutupi itu semua begitu. Nah, akhirnya kami sepakat tadi dia boleh sembuh, lalu kami puji Tuhan, anak sembuh, saya sukacita, tapi berjalannya waktu, Bapak Ibu ya, kurang lebih 1 bulan begitu, saya bisnis ini kan, penada ini kan, eh, saya nggak bisa berhenti begitu. Nah, waktu ditawarkan itu, setelah 1 bulan itu, saya itu kok hatinya langsung deg-deg begitu. Biasanya nggak begitu. Biasanya ya langsung tawar-menawar, langsung langsung
beli, tapi waktu itu karena saya menyaksikan sendiri bagaimana mujizat itu terjadi begitu. Di saat saya mengaku dosa dan kami juga saling mendoakan. Jadi pada saat malam itu saya dengan istri baru juga memulai pertama kali untuk kami berdoa sepakat gitu. Berdoa bersama. Kan waktu sebelumnya kami selalu berdoa sendiri-sendiri kalau mau tidur. Nah, itu yang saya takut begitu. Waduh, gimana ya? Dibeli apa enggak? Jadi ya jangan beli. Hati kecil saya bilang, saya nggak beli, tapi bagaimana untuk mengelabui itu? Ya saya ngomong begini, eh, sorry, barang masih banyak begitu, stok masih banyak. Nah, akhirnya mereka kembali, tapi mereka ini kan bekerja terus ya, nggak bisa stop. Jadi satu dua hari telepon lagi begitu, satu dua hari telepon lagi. Lalu saya nggak bisa bilang selamanya bahwa barang saya stok banyak gitu. Mereka akan tahu. Lalu saya bilangnya begini, "Eh, toko lagi sepi, dagangan sepi begitu." Oke. Nah, ini dua saya bolak-balik alasan. Stok masih ada, toko sepi, tapi akhirnya saya juga nggak enak begitu. Akhirnya waktu itu saya tawar harga dengan yang semurah-murahnya. Akhirnya saya juga mereka deal begitu. Kami deal ya. Akhirnya itu saya beli. Nah, saya beli itu saya taruh aja di di pinggir itu, di di tempat barang-barang yang rongsokan. Lalu karena memang toko sepi, em, dan saya juga mungkin salah kalah untuk bersaing, jadi akhirnya saya bongkar itu. Saya suruh pegawai teknisi bongkar. Saya akhirnya jual lagi. Tentu jual baru dengan harga yang lebih murah begitu. Akhirnya bisa laku. Nah, pada saat saya pulang rumah, itu istri saya ngomong begini, kok ini Josia, anak ini namanya Josia, anak saya ya. Josia ini kok timbul lagi gatal-gatalnya begitu. Hah, saya kaget. Saya katakan kamu kasih makan apa begitu. Saya saya sebenarnya cuma pura-pura ya Bapak Ibu ya, karena saya tahu perbuatan saya sudah salah begitu. Karena anak ini gini, anak ini dilarang oleh dokter untuk memberikan makanan sembarang. Daging nggak boleh, ikan nggak boleh, semua nggak boleh. Dan minum susunya itu susu soya. Dan kami itu melakukan anak ini mainannya itu kita kasih antiseptik, pakaiannya di antiseptik. Nah, saya tanya dia, kamu ada yang lalai dalam merawat anak ini? Dia bilang enggak. Ya, kayak biasanya kita sehari-hari gitu. Nah, malam sebelum sebelum tidur, eh, karena kami sudah selalu doa doa bersama, doa sepakat, kami gandengan tangan. Saya mimpin dalam doa, saya do- doa Tuhan Yesus. Saya itu kok mulai doa itu Tuhan Yesus itu nggak bisa ngomong Tuhan Yesus begitu. Saya kaget, saya melek begitu. Istri saya juga heran. Saya katakan begini, eh, Wiwi namanya ya. Saya beli beli barang lagi gitu, beli barang. Lalu dia barang curian maksudnya ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya dia dia katakan kamu tidak kasihan anakmu tan. Kita sudah terima mujizat, bla 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 bla. Eh, istri agak rebel. Lalu saya bilang ya oke 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 kita minta saya minta ampun ke Tuhan. Kami berdoa lalu minta ampun Tuhan ampuni saya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya katakan demikian. Besok pagi anak ini bisa sembuh, Bapak Ibu. Bisa sembuh. Jadi eh,
mengalami mujizat lagi gitu loh. Nah, karena saya ini dagang, itu mereka itu melakukan itu terus begitu. Akhirnya saya tawar, tetap saya beli. Nah, saya beli ini lalu saya jual lagi gitu. Saya jual lagi. Karena Bapak Ibu, kenapa saya harus terikat seperti ini? Maaf ya, nominalnya ini coba saya ngomong ya. Karena kalau saya jual baru satu unit itu di harga misalnya harga waktu itu 3 juta sampai 5 juta itu kalau kami jual baru itu karena saya di mall IT ya, jadi eh, ada ratusan toko di dalam dengan pekerjaan yang sama. Saya maksimal itu bisa untung 100. Jadi yang sering itu cuma 50.000. Tapi kalau saya beli barang-barang ini, saya itu bisa untung paling sedikit 1,5 juta. Jadi sampai 2,5 juta. Jadi sekali transaksi saya bisa 2,5 juta begitu. Nah, dua waktu itu 2 unit itu saya sudah bisa bayar sewa stan 1 bulan. Jadi sangat sangat menyenangkan ya. Ya itu yang buat saya juga terikat waktu itu. Jadi pada saat saya beli, saya saya kanibal, saya jual lagi, lalu pulang rumah malam gitu, istri saya juga katakan demikian lagi gitu. Dia lapor lagi. Nah, dia lapor itu pertanyaan yang sama, ya model-model marah gitu, eh, bertanya apa yang dia lakukan, lalu enggak, enggak, enggak apa istri katakan ya seperti biasa yang dia lakukan. Nah, malam kami berdoa, sebelum saya mau mulai doa, saya katakan ke istri bahwa saya saya melakukan pekerjaan itu lagi gitu loh. Lalu seperti biasa juga istri juga eh, marah. Jadi akhirnya saya ngomong ya sudah, saya mengaku dosa. Saya mau minta ampun sama Tuhan untuk tidak berbuat itu lagi gitu. Eh, Besok Bapak Ibu mujizat itu juga terjadi lagi gitu. Jadi saya sudah mengalami 3 kali proses melihat mujizat Tuhan di saat saya berseru di dalam nama Tuhan Yesus itu. Tapi berjalannya waktu saya tidak bisa berhenti. Jadi saya beli lagi gitu. Dan saya jual lagi. Sampai suatu saat saya lupa ya, entah 5 kali, 6 kali saya lakukan pekerjaan itu setelah saya boleh melihat karya Tuhan nyata. Pada saat saya pulang itu, saya kaget begitu. Istri saya bisa bilang begini, kok kamu tadi beli lagi barang-barang itu ya? Wah, dia bisa langsung tahu begitu. Kenapa? Karena anaknya sakit. Jadi apa statement dia itu ada 3 konfirmasi ya, eh, yang membuat saya menjadi berani berhenti, yaitu satu dari istri saya itu dia bisa tahu. Jadi mujizat mujizat ini bukan kebetulan begitu, dan ini nyata begitu. Pada saat saya berbuat minta ampun sembuh, minta ampun sembuh begitu. Berarti bukan kebetulan, betul-betul Tuhan Yesus itu ada begitu. Nah, ada 3 konfirmasi bahwa saya begitu yakin bahwa Tuhan Yesus itu ternyata ada, ternyata hidup begitu. Konfirmasi kedua itu, waktu itu saya teringat saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus begitu. Eh, Pada saat kejadian itu pada eh, entah di Bandung atau apa ya ada aliran
sesaat hari Jumat itu saudara kita lagi apa eh, sembahyang atau apa ya. Setelah itu mereka bisa bisa aliran-aliran sesat itu bisa di di apa ya, dibakar atau di apa waktu itu. Jadi s- saya di dalam apa di dalam melakukan perbuatan yang tidak baik kok tidak bisa berdoa gitu. Sedangkan yang lain itu waktu itu kok bisa biasa-biasa aja. Kalau berbuat sesuatu langsung berdoa biasa-biasa aja gitu. Waduh, saya kaget itu. Lalu yang ketiga, konfirmasi yang ketiga itu bahwa Yesus hidup itu saya mendapatkan firman di ayat 12-nya. Dikatakan jika ya, kamu katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Wah, ini firman ini berarti saya harus berani gitu. Jika ya, kamu katakan ya, jika tidak, kamu katakan tidak. Nah, saya waktu eh, orang ini menawarkan barang, saya sudah berani mengatakan tidak begitu. Maaf, saya tidak melakukan eh, beli-beli barang begini lagi. Jadi sempat marah, sempat mengancam dan lain sebagainya. Saya coba memberi apa? Memberi dana untuk kita putus hubungan. Nah, dari situ eh, kami putus hubungan. Di dalam Matius juga begitu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Nah, ini dari saat itu saya sudah mau mengambil komitmen membaca Alkitab itu setiap hari. Karena Alkitab ini bagi saya dia betul-betul apa ya hidup begitu, menuntun saya langkah demi demi langkah itu. Saya ambil satu komitmen, lalu itu saya tidak akan makan hari itu juga kalau saya tidak baca Alkitab, supaya saya bisa disiplin. Jadi kalau saya dengan satu pekerjaan yang membutuhkan waktu cepat pagi, kalau saya tidak baca Alkitab waktu itu, saya sehari penuh tidak boleh makan. Jadi mau tidak mau saya paksa untuk saya bisa makan, saya baca Alkitab gitu. Dan itu akhirnya eh, jadi kebiasaan yang nyaman bagi saya. Jadi apapun saya tetap baca. Jadi HP apa enggak bisa buka kalau saya tidak baca Alkitab. Dan saya sangat yakin kami suami istri juga setiap hari baca Alkitab. Dan anak ini bertumbuh ya, bertumbuh besar, besar. Akhirnya dia masuk kuliah 8 tahun yang lalu ke Australia, ke Melbourne tepatnya. Lalu teman-teman di komunitas itu katakan begini, jangan kamu sekolahkan anakmu di sana, di Melbourne, karena eh, pergaulannya sangat bebas begitu. Kehidupan sana sangat bebas. Pulang pulang belum tentu akan jadi baik. Ya saya tidak juga salahkan ya, karena teman-teman itu juga mengalami anak-anaknya pulang itu juga ya sama kembali bantu papa bekerja. Juga kehidupan di sana memang tidak baik. Jadi saya nggak salahkan mereka. Tapi anak ini begitu kuat eh, minta kuliah di sana. Saya antar, kami seminggu, akhir daripada perjalanan saya, sehari sebelum pulang itu, eh, saya minta berdoa, minta Tuhan.
Tuhan kira-kira kata-kata apa yang boleh melekat di anak ini supaya dia boleh kuat di dalam Tuhan. Dia boleh menjaga eh, kekudusan dirinya. Akhirnya saya beri dia satu cincin ya. Cincin, kok kamu pakai cincin ini? Kalau Koko melakukan eh, dosa, khususnya dosa perzinahan, Koko buang ini cincin. Dijual aja gitu. Waktu itu pesan saya, jangan dipakai ya. Iya. Nah itu sebelum berangkat itu saya sudah kasih pakai gitu. Nah malam terakhir itu yaitu saya berdoa minta perkataan apa ya Tuhan saya harus berikan ke dia supaya ini melekat di dalam dirinya selama dia kuliah. Dan malam itu untuk besok pagi saya katakan ya. Nah, kami di hotel itu malam itu anak ini setengah 12 itu masih lihat HP-nya. Saya sudah diranjang begitu. Saya mau marah dia ya. Jadi saya bangkit dari ranjang itu, saya seakan-akan mau ke kamar mandi, saya mau ambil HP-nya itu, saya sudah emosi begitu. Mau banting HP-nya. Saya lihat ternyata yang dia baca itu Alkitab, Bapak Ibu. Ini konfirmasi eh, dari Tuhan bahwa anak ini pasti akan sukses. Karena dia baca Alkitab begitu. Saya tanya, Koko sejak kapan baca? Ya sudah lama. Sebelum tidur Koko baca, harus baca, dia bilang. Waduh, saya sungguh sukacita bahwa saya tidak perlu kasih kata-kata lagi untuk dia boleh kuat di dalam Tuhan. Karena Alkitab itu adalah Tuhan itu sendiri begitu. Saya pulang besok dengan sukacita, tidak ada satu kata pun nasihat yang saya berikan. Karena saya mengalami mujizat dari Alkitab itu, saya mengalami begitu. Dan begitu banyak contoh-contoh yang bisa saya berikan. Eh, dan saya pulang dengan sukacita. Dan hari ini Bapak Ibu, anak ini sudah bekerja. Dia dia bekerja sudah 3 tahun berarti. Dia sukses bekerja di Melbourne dan sesuai bidangnya juga di bidang IT. Jadi dia bekerja di satu perusahaan yang bergerak di IT. Dia sebagai developer. Dan kemarin dia pulang, saya lihat dia belum menikah, cincin itu masih dipakai sama dia. Wah, sungguh eh, Alkitab ini sungguh eh, luar biasa begitu. Bukan hanya buat saya, tapi juga buat anak-anak muda yang lingkungan pergaulannya yang begitu mudah untuk dia jatuh ya. Tapi di saat dia bisa membaca Alkitab itu, dia bisa kuat di dalam Tuhan. Ya, dan juga apa yang saya takutkan, saya berhenti dari bisnis itu, apa yang saya takutkan juga tidak terjadi. Kami ini pedagang, bisnismen ini tidak takut sama siapa-siapa begitu. Polisi tidak takut, semua tidak takut dalam dalam apapun. Yang paling takut itu ya rugi itu. Cuma takut sama rugi kalau pedagang itu. Tapi ternyata keputusan saya yang berat itu dengan konfirmasi itu sampai hari ini apa yang saya takutkan tidak terjadi. Jadi Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap mencukupkan saya dengan apa yang ada. Saya sungguh berterima kasih ke Tuhan Yesus. Eh, Dia betul-betul hidup, Bapak Ibu, bagi saya, bagi keluarga saya. Eh, Itu firman Tuhan dari saya, pengalaman
Saya membaca Alkitab, Alkitab itu memberi saya satu kehidupan dan dia itu nyata. Terima kasih. Eh, s- Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau masih ada waktu, ada yang mau bertanya ke saya, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Sebuah kesaksian hidup yang luar biasa yang tentunya sangat memberkati kami bahwa apa yang Bapak alami nyata sungguh ya. Bagaimana Tuhan itu hidup bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam segala apa yang kita alami, asalkan kita terbuka, maka Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk eh, kita kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Baik Pak, terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya persilakan. Ada Ibu Saya Abigail. mau Ya, bertanya, Bu. silakan Ibu Abi yang sudah resign. Tadi kan kalau kita bicara soal bisnis, Pak Budianto bilang itu kalau saya ngomongnya copotan. Jadi Iya, Pak betul. Budi beli barang-barang copotan di kanibal, di bener di apa dipasang lagi ke barang yang mungkin ada perlu untuk keperluan akan item-item tersebut. Saya Iya, pun usaha sama bengkel, Pak. Jadi saya iya, sering beli mobil, mobil itu kalau kita jual utuh gelondongan itu rugi. Kita lebih untung jual secara copotan. iya, Gardannya, kopelnya, kabinnya, sasisnya kita potong, Pak. Cuma memang saat itu kalau saya antisipasi gini, saya supaya nggak dituduh pencuri atau penadah, saya minta surat-surat lengkap, BPKB-nya, STNK-nya walaupun udah mati, tapi itu adalah bukti kepemilikan. Walaupun BPK STNK-nya mati. Dengan jual barang-barang copotan, untung kita lebih gede Pak dari jual mobil utuh. Kalau mobil bangke ya Pak ya. iya, Cuma pernah satu kali saya terperosok suami saya yang saya tidak tahu menau. Dia beli mobil nggak ada suratnya Pak, tergiur gitu. Jadi ah ini mobil bagus bisa kita kanibal, tapi nggak ada suratnya dan ini menjadi hal yang sungguh berat, jadi berurusan dengan polisi. Walaupun kita beli, tapi anggapannya itu nada, Pak, gitu. Tadi iya, seperti Bapak bilang, Bapak kan kalau pedagang nggak takut polisi, nggak takut segala macam. Yang penting takutnya takut rugi ya, Pak ya. iya, Neither slumbers nor sleeps. Behold. Nah, saya juga demikian, Pak. Jadi karena tergiur gitu suami saya akan untung yang cukup gede kan tadi Bapak juga bilang mungkin kita sesama orang usaha ngerti ya Pak ya kalau kita iya, barang-barang copotan itu nilainya lebih lebih menguntungkan apalagi kalau mobil-mobil truk ya Pak ya itu bukan barang yang apa sih secara secara umum bisa orang cari gitu itu lebih spesifik kita iya, bisa jual mesinnya turbonya atau gimana. Nah, Bapak beruntung ya bisa menghentikan kebiasaan apa jual beli barang secara kanibal gitu. Tapi kalau kita kan bengkel nih Pak ya. Memang memang dari itu hidupnya Pak. Kalau kita ngandelin perbaikan aja, maintenance orang kayak ganti oli atau cuman perbaikan apa itu memang kecil Pak. Tapi iya, kalau saya apa ya membandingkan eh, hal ini menurut saya nggak melanggar firman Tuhan, Pak. Cuman mungkin ada satu hal yang kecolongan ketika suami saya membeli mobil tersebut tanpa surat. Jadi dianggapnya bodong dan dianggap sebagai penada yang mengakibatkan berurusan dengan secara hukum. Walaupun kita resmi membeli uang, membeli dengan eh, resmi membeli bukan mencuri gitu, Pak. Nah, kenapa Tuhan menegur Bapak dengan penyakit anak Bapak yang disembuhkan? Tapi kalau kami sih menurut saya resmi-resmi dan sah-sah aja Pak. Itu bagaimana perbedaannya Pak? Terima kasih Pak. iya. Terima kasih, Ibu Abigail. Ibu juga luar biasa, eh, bisa cerita juga apa adanya. Tapi saya ini eh, kembali ke Ibu juga ya. Saya ini
mengaku memang saya belinya barang-barang hasil curian begitu. Memang saya tahu, tapi karena saya pedagang ini, saya anggap itu sah begitu. Mereka jual, saya beli. Mereka jual, saya beli. Mereka jual, mereka mau menjual itu, kita deal itu kan ada satu keuntungan gitu. Nah, tapi Fir, yang membuat saya bersalah itu ya Alkitab itu begitu, Bu. Jadi Alkitab itu bilang kalau anakmu mau sembuh, itu ya itu tadi itu kamu harus berhenti. Itu salah begitu. Tapi kalau di dalam dagang, saya pikir saya nggak salah. Jadi menurut saya Ibu Abigail, kalau sesuai standar jual beli ada surat-surat, it's okay memang. Tapi kalau tidak ada surat-surat, menurut saya sebaiknya jangan dibeli karena kemungkinan probabilitasnya kan ada dua, Bu. Bisa hasil curian atau yang benar gitu. Memang mau dijual nggak ketemu surat. Tapi kalau sudah punya surat-surat semua, eh, secara hukum ibu juga menang nanti seandainya terjadi begitu. Nah, saya dengan secara sadar kalau saya melakukan pekerjaan itu gitu, karena yang paling disukai pedagang kita ini kan untung begitu. Semakin besar untung kan semakin baik begitu. Nah, itu ibu. Kembali ke ibu juga damai sejahteranya bagaimana, apa dan juga apa eh, baca Alkitabnya itu begitu. Saya coba baca Alkitab itu setiap hari ada aja kayak kayak bagaimana ya kayak ada tuntunan, ada satu ada satu hati nurani ngomong begitu. Nah, itu sangat menarik buat saya. Lalu ada yang bilang Amsal itu 31 hari, satu hari buat buat kita baca itu bagus begitu. Loh, padahal saya sudah baca Alkitab begitu. Sudah baca Alkitab. Tapi kalau dibilang bagus, ya saya coba ikuti yang bagus itu. Ya, saya pikir ya saya baca juga setiap hari satu itu. Dan itu banyak hikmat-hikmat juga begitu. Dan kita Full Gospel ada program FCBH, Faith Come by Hearing, Hearing the Gospel. Loh, saya pikir saya sudah punya satu, sudah punya dua, tapi diajak lagi, ya saya mau gitu. Saya suka begitu. Waduh, ini ini luar biasa. Nah, di situ saya banyak dituntun. Kalau saya berteman, mungkin teman itu lihat perbuatan saya, baru dia bisa nasihati gitu. Tapi kalau kalau Alkitab ini, Firman Tuhan ini, itu kayaknya setiap saat begitu, Ibu. Jadi pada saat saya mau melakukan itu, b- begini, saya di full gospel itu di gereja nggak ada yang tahu saya melakukan pekerjaan ini. Tidak ada yang bisa. Kalau kita di full gospel itu dikatakan bengkelnya para pria. Tapi saya pikir saya bukan barang rusak menurut saya. Jadi mereka peminum, kadang ada yang berzina, ada yang narkoba. Itu kelihatan begitu. Kalau saya enggak kelihatan. Jadi Jadi, eh, tapi Tuhan bisa lihat begitu. Yaitu saya aneh begitu. Oke, terima kasih. Ya, baik Pak, ini menarik ya. Iya, Satu hal yang saya garis bawahi tadi, apakah ini yang dimaksud Pak, bahwa yang baik itu belum tentu benar ya. iya, Karena betul. itu kembali kepada kita. Karena ini memang syarat dengan kelihatan baik ya. Karena ketika kita membeli sesuatu itu kan prosedurnya wajar ya Pak ya. Kita tidak merugikan orang lain dan bahkan kita membeli secara sah seperti yang disampaikan oleh Ibu Abigail. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kan ini Iya, agak agak membuat saya juga eh, ingin bertanya bahwa ketika ada transaksi seperti itu, Pak, apakah perlu kita pertimbangkan
harganya ini masuk akal atau enggak gitu kan. Kalau Iya, itu betul. bukan barang yang dimaksud Bapak tadi gitu. Karena kalau misalnya harganya tidak wajar, mungkin kita bertanya, ini jangan-jangan ini sumbernya tidak tidak baik gitu loh Pak. Nah, itu mungkin yang dimaksud tadi Bapak bahwa kembali ke kita, apakah kita pekah atau enggak gitu ya, yang saya pakai bahasakan. Kemudian eh, asal usulnya, walaupun suratnya jelas, apakah perlu Pak ditelusuri surat-surat? Kalau kayak sekarang kan Pak, surat-surat itu kan bisa dibuat gitu loh Pak. Apakah Iya. seperti itu Pak? Mohon penjelasan, terima kasih. Oh, menurut saya kalau mengenai mobil itu tentunya Ibu Abigail dan suami lebih paham ya untuk karena pekerjaan beliau begitu. Jadi melihat surat, melihat itu mungkin juga ada prosedurnya bagi mereka ya. Mungkin ini di-checking dulu ke Samsat, Samsat, Samsat checking begitu. Nah, itu bisa menjadi filter. Tapi kalau di IT ini, di komputer ini begini, saya bisa dengan mudah tahu barang itu eh, dalam tanda kutip tanda tanya itu kalau barang baru Grace dijual dengan harga murah. Nah, kan kita ini kan punya satu distributor aja. Kalau sudah di bawah daripada harga itu, saya itu tidak mau beli. Tapi Itu yang secara saya maksud, daging, Pak. ya Harganya itu tidak rasional gitu ya, Pak tidak ya. rasional. Iya. Jadi saya tidak mau beli gitu. Kecuali saya kenal. Kecuali kalau saya kenal, eh, saya tahu begitu, saya beli. Ya, begitu aja. Ya, oke baik Pak ya. Oke. Ya, ada pertanyaan di eh, chat WA. Bagaimana kalau ada karyawan mau beli beras disuruh bos, misalnya 10 kilo, si karyawan beli 8 kilo, tapi bonnya tetap minta 10 kilo. Ya, sebelum dijawab mungkin saya, ya tetaplah Bu, tidak tidak berkenan ya. Ini markup data ini, markup data Mencuri, kecil-kecil. mencuri itu Ya, Bu. iya. Mungkin ya silakan Pak, mungkin mau menanggapi dengan ini. Kalau ini kan jelas ini dosa, iya jelas. Susah. Ya, Ibu Meling ya. Terima kasih. Eh, saya bukan Tuhan ya langsung menentukan kembali ke Ibu. Saya itu selalu kembali ke Alkitab itu yang menuntun saya. Jadi saya juga baca-baca Alkitab. Tadi saya katakan, tapi saya melakukan perbuatan-perbuatan yang kompromi tadi gitu. Tapi dengan kesetiaan saya baca ini, saya bergaul, akhirnya saya tahu mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu semakin hari semakin jelas begitu. Men, Nah, saya kembalikan ke Ibu Meling, kalau seandainya Ibu Meling yang posisinya sebagai bos yang menyuruh karyawan tersebut begitu. Contoh aja misalnya. Nah, Ibu Meling kan bisa bisa mengambil jawaban sendiri begitu. Oke, terima kasih. Bu, mau mau tanya. Iya, Bu. Pak, Ibu Kristina ya. Oke, Ya. silakan. Ini Pak, Bapak berkali-kali melakukan itu dan anak ditegur, bahkan Bapak tidak bisa berdoa. Bapak itu Betul. sadar itu tidak benar. Tetapi Iya. yang istimewanya Tuhan selalu mengampuni, bahkan anak Bapak menjadi berkat. Waktu itu apakah Bapak tidak punya rasa penyesalan atau bagaimana? Sehingga itu sering dilakukan. Hebatnya Tuhan mengampuni dan melupakan apa yang sudah Bapak perbuat. Waktu itu Bapak sadar enggak atau hanya menggebu-gebukan pokoknya aku harus laba, aku laba enggak rugi, aku laba enggak rugi. Luar biasa Tuhan mengampuni dan tidak mengingat
kesalahan Bapak meskipun dosamu merah seperti kermisi akan putih seperti salju. Sadar enggak Bapak waktu itu, Pak? Kenapa sering dilakukan? Mohon maaf, terima kasih. Iya, 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 iya. Menarik, Bu. Siapa? Kristian. Ibu Kristian ya. Ya, Eh, s- saya menyesal sebenarnya saya tidak mau, Bu. Karena saya sudah melihat anak saya sembuh. Hati kecil saya itu tidak mau. Justru itu tadi waktu saya katakan, waktu saya tawar, dia kasih, itu kok hati saya duk 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 begitu loh. Duk 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 duk. Tapi biasanya itu sebelum itu saya terima mujizat itu biasa-biasa aja. Ya kerja begitu. Kerja jual kerja gitu. Tapi pada saat terjadi transaksi itu kok hati nurani ini duk 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 duk. Ada ketakutan, Bu, begitu. Tapi saya ini bagaimana caranya menolak itu saya enggak tahu. Untuk jadi saya tetap kompromi begitu. Nggak- sampai ya kembali lagi ke Alkitab itu. Ada satu Alkitab di Alkitab itu bilang di Matius itu tadi, jika jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak begitu. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Di Yakobus itu bilang supaya kamu jangan kena hukuman begitu. Nah, firman Tuhan ini bisa jadi hidup, Ibu. Saya punya alasan yang begitu tegas ke Bapak itu tadi. Saya katakan, Pak, sorry, saya tidak mau berdagang ini lagi. Kita enggak. Karena gini, kalau mereka jual itu juga enggak bisa sembarang ya, Bu. Jadi tiba-tiba enggak cocok harga di saya, kasih ke toko sebelah, tawar-tawar begitu, enggak semudah itu mereka, begitu. Karena berbahaya. Nah, mereka sudah punya sub-sub begitu, store-nya kemana-mana, gitu. Nah, itu yang buat saya, Alkitab itu yang buat saya berani, Bu. Saya hati kecilnya enggak berani. Daging ini enggak berani nolak begitu, enggak berani. Tapi enggak tahu firman Tuhan itu jika ya kamu katakan ya, saya enggak pernah baca, enggak pernah tahu karena saya sudah baca, saya jadi tahu gitu. Nah, justru itu komitmen saya baca Alkitab itu seperti itu sekarang. Saya katakan HP saya ini tidak pernah on kalau saya tidak baca Alkitab. Saya tidak pernah on tidak pernah makan kalau saya tidak baca Alkitab. Begitu, Ibu. Saya lihat manfaatnya itu di luar nalar bagi saya. Terima makanan kasih. rohani ya Pak ya, lebih utama. Iya, Manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi dari firman. Itu yang membuat Bapak bertobat sehingga diberkati anak-anak ya. Tidak rugi betul. kita baca firman ya Bu Justina. Ya, baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dan semoga sudah menjawab ya. Satu lagi Ya. mungkin Pak sebelum kita tutup di chat WA, kalau jadi agen yang terima angka togel bagaimana Pak? Pertanyaan saya, Bu, Bu siapa? Bu Cynthia. Pertanyaan saya, apa togel itu resmi dari pemerintah yang dijalankan sekarang? Legal toh Pak, itu perjudian toh Pak. Oh, enggak legal ya? Ya kalau ilegal jelas mungkin ya Pak Pak. Oh, Oke, jawabannya. kecuali di Thailand bebas. Di Indonesia itu dilarang itu Pak. nah, maksud saya begini, Ibu, pertanyaan saya. Kalau secara dunia aja kita enggak boleh, apalagi dalam sistem kerajaan surga begitu. Nah, simpel itu aja. Jadi saya begini, Ibu, karena saya kan punya mesin EDC itu, orang gesek-gesek kartu kredit itu. Nah, itu tidak boleh mengambil tunai begitu. Nggak boleh digesek terus saya kasih dia tunai. Harus gesek dia beli barang dari saya. Nah, itu kalau saya melakukan itu, saya benar apa tidak?
Saya tidak benar, Bu. Karena begini, itu peraturan dari perbankan, banking itu sudah tidak boleh begitu. Tapi saya sudah melakukan. Jadi saya nggak perlu tanya Alkitab lagi. Ya, Itu sudah salah ya salah begitu. Dunia aja sudah bilang saya salah gitu. Kecuali kalau dunia itu bilang tadi baik, Bu Istina, belum tentu benar. Nah, itu masih abu-abu. Nah, kita cari di Alkitab begitu. Nah, menurut saya togel ini Bu Cynthia sudah bisa jawab sendiri. sudah terjawab ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Noni, ini yang terakhir ya, karena waktu kita sudah mau habis. Silakan Ibu, kalau mau bertanya silakan. Bu, gestur itu bukan membantu, Bu, sebenarnya. Apa? Gestun. Kenapa? Kenapa Bu? Ya, gestur itu membantu kita. Iya, betul. Nah, itu kan Ya, abu-abu kan Ibu Noni. Gestun itu Ah. membantu. Kalau mereka gestun itu mereka butuh duit. Tapi kalau Ibu baca peraturan kita menggunakan edisi itu, dari perbankannya itu nggak boleh, Ibu. ya, Begitu. betul. Peruntukannya beda ya Pak. Peruntukannya beda. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pastor Budianto. Maaf, tadi renungan firman ini sudah banyak membahas tentang bisnis, membisnis, tetapi saya mengambil penyampaian firman Pak Budianto pada pagi hari ini di bidang rohani. Jadi keterangan khotbah pagi ini menerangkan bahwa Bapak dari usia muda sudah mencari kebenaran firman Tuhan walaupun belum mengerti apa yang dibaca. Iya. Ini penyampaian ini sangat penting bahwa Tuhan melihat hati kita, hati yang sudah tertuju kepada prioritas mencari tahu firman kebenaran Tuhan, karena firman ini adalah menuntun hidup kita. Nah, di situ Tuhan sudah memilih Bapak, dari Bapak usia muda sampai Bapak menikah, Tuhan sudah pilih karena Bapak sudah prioritas untuk hidup. Jadi menjadi contoh belum terlambat untuk mayoritas dalam partisipan di Anasasi ini, bahwa kita belum terlambat untuk utamakan baca Alkitab walaupun tidak mengerti, rajin Iya. ikut Zoom, dapat bimbingan. Karena Tuhan sudah pilih, meskipun Bapak merasa oh penipu itu baik, tapi Tuhan masih mengajar Bapak, Tuhan sayang Bapak, Tuhan sayang keluarga, dan terutama untuk Koko yang di luar negeri. Bapak sudah contohin di Zoom ini, mendoakan perlu anak itu diberkati, tuntun. Dan Tuhan juga menjawab doa-doa Bapak. Jadi kita pun saat ini harus dahulukan firman Tuhan, perilaku, bukan hanya di mulut tapi perkatakan. Maka hidup kita akan dipimpin, dilindungi. Apapun yang kita inginkan, ya pasti Tuhan berkati. Jadi sangat diberkati pada pagi bahwa prioritas untuk kerajaan Allah. Terima kasih Pastor Leo dan Ibu Justina masih memberikan waktu untuk saya. Ya, terima kasih Ibu ya sudah merangkum ya apa yang disampaikan. Ya, Sorry, terima kasih. saya bukan pastor. Ya. Saya profesi saya bisnismen. Ya. Tapi status saya memang hamba Tuhan ya, takut Tuhan. Kita semua hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Luar biasa. Terima kasih Pak Leo, ya Pak Budi ya, saya panggil Pak Budi, Ya, sudah ya. memberi kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan Amin. bekerja dalam kehidupan Bapak, dan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi kami. Terima Amin. kasih, Tuhan pakai Bapak lebih dahsyat lagi dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga, bahkan di dunia marketplace di mana Bapak menjadi seorang bisnismen. Ya, kita akan mengakhiri doa pagi kita pada pagi ini. Saya akan mempersilakan Pak Hari untuk doa syafaat, Pak. Silakan, Pak. Tuhan Yesus